Apa yang gue omongin berdua sama dia bukan jadi pelajaran buat dia. Malah jadi apa? Ya jadi ya gitu. Lu mau ngomong tai kan? Cuman lu males kan? Mulai kesel gue. Ya kan? Dia Tampol aja bang, nggak apa-apa. Terus gimana? nggak, karena di perspektif online menurut gue yang ngeselin dia. Iya, aslinya gue bang. Ternyata dia. Ternyata Karena dia. dia kan ngeselin dia. Karena lu sering ngomong kasar aja. Gitu. Tai. Gue nggak mau gue ribet-ribet gitu. Oke. Nah sekarang kalau gue tanya lu nih, tujuan hidup lu apa? Tujuan hidup gue tuh bener juga, Boy. Mampus sekarang jawabnya apa gue tanya. Nih, mati udah. Ya jadi gimana, Abang Eno? Ngapain Ya, gitu sini. jauh-jauh ke sawah dari mana? Depok, Sawangan. Ya karena gue lagi di Depok. Oh kan lagi di Depok ya? Jadi Iya. bisa Jadi mampir ya ke sini ya? mampir lah, pengen ngeliat fenomena secara langsung. Waduh, fenomena secara langsung gitu. Tapi berarti lu tumbuh besar di sana, Bang? Oh enggak. Tumbuh besar gua pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Cuman akhir ini karena gue kuliahnya di Depok, jadi ya gue sering di Depok. Oh, stay di Depok. Tapi sebelum- jadi warga Depok dong ya? Enggak, KTP-nya masih Jakarta tapi. Jakarta. Pindah-pindah tuh kenapa? Diusir? Mungkin. Nah, waktu kecil gue sempetnya nggak tahu ya. Dulu di Jakarta Pusat, terus sempat di Rawamangun tuh Jakarta mana ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur, terus pernah di Depok juga, terus Depok lagi. Oh, berarti lu pindah-pindah aja kota-kota ya, Bang ya? Iya pindah, nggak kota sih. Iya, pindah-pindah daerah, tapi jadi ini gak sih, Bang? Jadi shock culture gak kalau anak zaman sekarang lu pindah-pindah tuh? Kagak sih, iya nggak juga sih, nggak juga. Nggak Karena juga. masih Jabodetabek lah. Masih Jabodetabek, budayanya tongkrongannya sama ya? Sama, budaya sama. Tapi lu setongkrongan itu gak sih, Bang, sebenarnya? Kalau dibandingin kalian sih nggak ya kayak. Waduh. Kenapa tuh? Karena gue sebenarnya kurang suka nongkrong lama. Oh, kurang suka nongkrong lama. lama. Kayak pertama yang nggak ngerokok gue. Oke. Ya, ini kan ngerokok semua nih kan. Iya, Gue nggak ngerokok gitu. Jadi live out. Oke. Gue live out gitu kan. Plus gue juga kadang tuh disuruh pulang. Disuruh pulang. Zaman-zaman masih SMA, Sekolah, SMP gitu. Kalau kuliah baru tuh mulai belajar nongkrong, mulai belajar nikmatin nongkrong gitu. Walaupun masih nggak selama orang-orang lah gitu. Gue juga terkenal yang paling pulang cepat biasanya. Oh, tapi lu paling lama bisa betah lama nongkrong itu ketika lagi nongkrong sama apa atau lagi ngapain gitu yang lu bisa betah lama gitu? Sebenarnya kalau betah-betahan mah ada sesuatu yang lagi dikerjain, misalnya kayak lagi proyekan, lagi kerja, freelance apa gitu. Berarti emang harus ada alasannya lu berarti ya, Bang ya? Ada, ya pastilah gitu loh, ada alasannya. Dan paling bener sih ya itu pas ada kerjaan, kita lagi ada kerja di situ tuh ya pasti mau nggak mau ya bakal nongkrong. Mungkin sampai nginep gitu kan, sampai keliling kota, nongkrong sampai malam nggak tidur tuh enak gitu. Instead kita nongkrong yuk gitu, terus sampai jam 3 malam tuh jarang banget gua. Oh, jarang ya? Hampir bisa dihitung jari per bulannya. Per bulannya, oke. Culun gua. Terus gimana Kelihatan ngelihat? sih emang dari mukanya. Terus gimana ngelihat kita yang sebagai anak tongkrongan nih gimana? Justru itu yang gua senengi. Oke. Gua bisa menikmati tongkrongan tanpa harus gua nongkrong. Waduh, menikmati tongkrongan Iya kan? tanpa harus nongkrong ya? Iya kan, gua nggak dapet asap rokoknya, Iya, gua nggak iya. dapet aneh-aneh Iya, gitu kan. iya. Ya malunya nanti gitu kan, nggak malu langsung. Iya sih emang. Malunya nanti emang. Malunya nanti. Tapi lu pernah merasa malu? Enggak. Maksudnya kayak, Kalau malu buat diri sendiri ya. Tapi kalau buat maksudnya gue malu nih bikin konten nih. Sebenarnya malu selama ini lu bikin konten lu malu? kalau gue lihat sendiri. Oh, abis lu bikin, Iya, lu lihat, gitu. Anjing apa sih nih gitu. Tapi tetap gue posting. tetap, lu nekat. Nekat. Tapi kan gue nggak malu sama orang lain. Oh, lu malunya sama kayak ke dalam. Iya gitu. Apa sih nih orang ngomong bacot nih gitu gue bikin konten. Sebenarnya bacot nih yang gue omongin. Pas gue posting ya udahlah posting aja gitu. Tapi kenapa dia bisa bilang malu gitu? Maksudnya apa sih? Gimana ya? Lebih kayak gini sih, Bang. Lebih ke jijik ya. Jijik gua. sama diri Jijik, sendiri jijik, gitu. jijik. Kenapa lu bisa jijik sama diri sendiri? Maksudnya kita jijik sama orang biasa lah. Iya. Ya kan? Lebih ke nggak pede sama diri sendiri sih. Bukan nggak pede ya, jijik aja kayak gue dengar suara gue gitu, ngeliat muka gue yang ini apa ya gitu orang.
kalau gue jadi orang lain juga, ini orang kenapa sih gitu. Berarti lu udah tahu dong ekspektasi Iya orang itu. ketika melihat konten gue iya. Oh. Tapi tetap gue posting. Karena ya udah pengen gue posting aja. Tapi sebenarnya malu lu tuh sebenarnya ke diri sendiri tuh kayak malu gue sebenarnya dibilang malu ya enggak sih. Jijik. Iya, lebih kesebel gitu sama diri sendiri pas nontonin konten sendiri gitu. Tapi berarti udah pede dong sebenarnya. Pede, dibilang pede iya pede. Kepercayaan. Bukan malu sih, bukan yang dibilang malu ya, tapi jijik. Sorry. Jijik. Coba lu mungkin bisa elaborate jijiknya tuh gimana? Ya suara gue denger suara gue sendiri, jijik gue. Ini podcast nih, di tag. Gue tonton, nggak bakal gue tonton. Kalau orang kan nggak mau ditonton karena sombong, udah tahu. Oh, gue keren. Oh, gitu keren kan. Gitu. Kalau gue nggak mau denger suara gue soalnya. Gue ketawa aja, anjing gitu, jelek banget gue ketawa. Sejijik itu lo sama Sejijik itu gue sama suara gue. Kalau lu jijik denger dia bersuara, kan dia sendiri jijik. Oke, enggak sih, lebih kayak ya udah karena gue tahu dia mungkin ya. Jadi kayak emang dia begitu, orangnya udah terlalu terbiasa bang di gua gitu. Jadi bukan hal aneh lagi. Lu nggak terbiasa, lu 20 something kan kira-kira umur lu nih ya, dengan badan dan suara ini. Jijik gue. Ternyata selama gue hidup, oh suara gue kayak gini, sejelek ini gitu. Lalu pas ngomong kayak sekarang tadi ini ngomong nih, denger nggak lu? Iya denger nih gue. Jijik. Apa yang gue keluarin tuh jijik nih, kayak enggak nih gitu. Oh, gitu. Ada rasa tidak menyenangkannya pokoknya di diri lo gitu. Terus kata tadi lu juga sempat bilang muka lu. Ya lu liat muka gue lah bang, lu jangan bohong gitu lah sama gue. Ya maksudnya muka lu memang tidak merepresentasikan standar kualitas yang bisa dibanggakan memang. Itu. Tapi ya gimana? Tapi lu tetap post. Berani aja. Tapi lu nggak, bos deh. Lu aja jijik gitu. Dan orang lain berarti sudah kira-kira kan akan perasaannya akan sama. Akan gitu. Sama ya, akan kurang lebih sama lu gitu. Berarti jijik kan orang-orang? Iya. Ya udah. Berarti apa? Jijik orang-orang. Jadi lu mengikhlaskan lah ya, maksudnya tahu nih orang-orang pasti jijik lihat gua aja jijik. Gua aja jijik gitu. Kalau orang-orang jijik ya udah. Gitu. Orang gua juga jijik. Nggak boleh marah. Guanya nggak boleh marah. Tapi nggak kepikiran gitu kayak, wah orang-orang jijik nih lihat muka gua. Mungkin jangan posting gitu. Oh enggak. Jangan malah. Jangan. Kenapa? Tetap posting lah. Karena ada duitnya. Realistis aja gitu. Bener. Baik. Itu alasan yang masuk akal sih bang. Ya, gue kalau alasan duit tuh menurut gue paling bisa menjelaskan gitu. Cuman gue masih penasaran dengan kejijiannya gitu loh. Kayak intinya gue nggak bakal nonton podcast ini gitu. Apapun yang terjadi. Potongan TikTok gitu. Anjing suara gue. Gitu langsung gue scroll. Oh gitu, kalau udah nemu di muka lu sendiri gitu? Iya. Nih bang, menarik malam-malam. Semalam ya? Apa 2 hari malam lalu ya? Semalam. Gue berbalik sama dia. Capek banget gitu kan. Terus kita buka handphone lah. Karena kan di jalan kita udah gak buka handphone lama banget kan gitu. Buka handphone, gue buka TikTok, dia buka TikTok. Itu kita bereret suara dia semua. Hah? Langsung for close. Bangsat. Anjing, itu matiin apa? Sakit kuping gue dengernya. Pemikiran gue nih ya. Ibaratnya kayak lu denger kayak, apaan tuh? Tuh kayak gitu tuh gue ngeliat. Kayak gitu. Yang sekarang gue liat di TikTok ya. Kayak gitu. Tapi jadi lu bangga gak sih sama yang udah lu hasilkan nih? Kan bangga. Lu berdua nih. Bangga. Bahkan kategorinya udah viral gitu loh. Udah masuk kategori Bangga. viral. Karena bukan cuma dilihat dan ditonton, tapi direplikasi sama orang-orang dengan versi mereka. Bangga. Lu trendsetter, men. Bangga gue. Kalau sampai di impersonate orang-orang gitu. Bahkan yang impersonate lu tuh bukan orang-orang sembarang. Raditya Dika. Iya, itu. Danila Nobar. Siapa lagi tuh? Banyak lah orang-orang. Aldi Taher yang gue paling respect. Aldi Taher. Meskipun captionnya rokok haram tuh. Gue gak liat captionnya. Itu bacot banget sih. Itu kita bahas nanti. Tapi kenapa lu tetap nggak jijik gitu lah sama kejijian lu yang viral ini? Jijik aja gue. Dengar suara gue sebenarnya. Tapi ada rasa bangga. Ada rasa bangga. Tapi tetap jijik. Tetap jijik. Karena mungkin gini bang, jijiknya jadi karena sama apa yang dihasilkan. Betul.
Jadi kecuali kejijian dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, mungkin bakal jadi kejijian yang sesungguhnya gitu. Nah, ini pertanyaan menarik. Semisal Oke. konten-konten lu tidak seviral sekarang dan lu tetap jijik sama konten-konten lu tetap upload. Tetap upload gue. Karena Konsisten gue orangnya. Kayak gitu. tapi nggak ngasilin duit nih. Ya nggak apa-apa. Kan gue masih bisa kerja. Dari itu apa yang lu dapetin? Maksudnya kan konsisten. Ya karena gue senang aja. Tapi lu jijik. Jijik emang bukan nggak seneng ya? Gue nggak seneng sama suara gue. Emang kenapa? Kan suara gue, bukan suara orang. Jadi kan lu mendengarnya saja terganggu. Ya kan nggak bakal gue tonton. Jadi dia lebih baik orang yang terganggu daripada dia yang terganggu. Selagi orang yang terganggu dia nggak peduli, Bang. Oh. Jadi ya orang mau terganggu sama gue bodo amat gitu. Lebih kayak gitu gue. Tapi lu sadar kan itu mengganggu? Sadar. Sadar kok gue. Sadar ya. Tapi sekarang setidaknya value itu bertambah ya. Bukan cuman jijik tapi sesuatu yang bisa menjadi kreasi orang. Dan lu bangga. Kalau suara lu nggak sejijik ini bisa seviral itu nggak menurut lu? Kayaknya sama aja. Bakal tetap viral. Misalnya suara lu siapa sih yang suaranya bagus? Se Peter Pan apa Ariel Noah gitu. Viral-viral aja sih harusnya. Dengan tampang gue yang kayak gini ya. Oh, masih punya backingan tampang. Jadi di bawah suara masih ada tampang. Nah, pertanyaannya berarti kalau suara sama tampang nggak ada nih, nggak kayak sekarang nih, apakah masih bisa viral? Masih lah. Masih. Karena nggak ada suara. Maksudnya suara gue jelek. Nggak, suara lu bagus. Enak didengar nih sama lu. Lu suara dan tampang Ariel Noah 100% persis. Pasti viral. Tetap digoreng orang kayaknya. Setuju, tapi banyak yang setuju. Kan kalau ini kan banyak yang nggak setujunya. Karena menurut lu mereka nggak setuju karena tampang dan suara yang menjijikan. itu. Dan soal pemikiran itu. Kenapa pemikiran itu? Aduh, anjing. Oh, gue yang di ini nih. Gue kan Ini podcastnya dia. ini podcast lu. Ini podcast gua. Harusnya lu. Oh gitu. Kan harusnya lu yang ditanya-tanya. Ya kan lu tanya gue lagi tadi. Kan kita saling nanya. Bangsat, banyak yang ditanya dong. Iya. Wah, dijebak nih podcastnya bangsat. Jadi tetap. Tapi coba jawab dulu tadi. Apa tuh? Pemikiran apa? Yang soal pemikiran itu. Kata lu kan kalau suara lu, ini menurut lu kan tadi nih argumen lu karena suara lu jelek, karena muka lu jelek, lu bahkan sampai jijik sama kedua aspek tersebut, makanya orang-orang bisa viral gitu loh. Kita andaikan suara lu bagus kayak Ariel Noah, muka lu ganteng kayak Nicholas Saputra, viral juga nggak? Pasti viral. Karena statementnya. Karena pemikirannya. Gitu. Menurut lu pemikiran lu tuh emang sekeren itu ya? Buat gue keren. Bisa ngomong kayak gitu keren. Oh, nggak kepikiran sama lu bisa sampai ngomong kayak gitu? Kepikiran emang nggak buat ngomong itu. Tapi setelah ini viral, keren aja. Oh, oke. Setelah kejadian baru kita merasa keren gitu. Baru lu merasa keren. Statementnya nggak bagus-bagus aja buat gue. Nah, kalau dari lu sudut pandang sebagai penonton, gimana, Bang? Nggak bagus. Kenapa nggak bagusnya? Ya halu. Kita bahas deh. Coba mungkin lu bisa jelaskan di sini yang lu bilang yang paling rame nih ya contoh ya. Oke. Yang lu bilang, misalnya orang di sini nih. Iya. Ya kan? Punya duit, punya kuasa. Punya kuasa. Sebenarnya tuh ada ininya sih, ada trigger bisa gua ngomong kayak gitu. Boleh. Gimana tuh triggernya? Aduh, diulang-ulang lagi. Jadi gini, sebenarnya gue perjelas dulu dari alur podcast. Sebelum kita lari ke sana itu, kita ada ngebahas soal pekerjaan dulu. Jadi bridgingnya di pekerjaan nih. Ya, gue ingat konteksnya itu tentang bosnya dia. Bosnya dia. Nah, akhirnya masuklah statement itu. Tapi kalau menurut lu sekeren itu pada saat lu bilang itu tuh? Ya gue ngerasa gitu karena bos gue nggak keren. Kenapa bos lu nggak keren? Nggak kerennya maksud gue dia semena-mena soal sama duit gitu. Itu. Berarti lu yakin ya lu bisa punya kemampuan manage uang yang lebih bagus? Iya. Dibanding bos lu? Dibanding bos gue. Serius, soalnya
Ini gue gak nyerang atau gimana, tapi ini emang fakta, emang coffee shopnya tutup. Collapse. Oke. Tapi lu tahu solusinya sebenarnya tuh? Gue tahu, dan dia nggak ngejalanin itu. Nah, makanya akhirnya terbitlah kata-kata lu nggak usah ngomongin cuan sama gua. Dia ngomong gitu. Makanya dia sautan dia adalah tai gitu. Oke. Itu gua perjelas tuh. Jadi makin ngerti kan orang, makin paham sama lu. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak mengajak orang untuk berusaha paham tentang apa yang dibicarakan. Yang gue omongin. Lu nggak masalah orang nggak paham sama lu. Iya, Nah itu menarik. Lu kan, nih setahu gue ya, bisa jadi gue salah. Karena teman-teman lu sempet state yang di kondisi yang kayak anjing internet gitu. Kemarin banget nih. Kenapa? Kaget. Shock gue. Shock aja. Karena udah jarang lihat head comment gitu. Paling parah head comment-nya kayak gimana sih? Nggak ada yang gue inget. Nggak ada yang lo ingat. Tapi banyak banget. Banyak banget. Sebanyak itu. Tapi kalau gue nanya sama lu nih Bang, sebagai sosial media spesialis gitu kan. Strategis. Strategis ya, sorry. Salah riset berarti gue. Nah itu gimana, kenapa hal ini bisa menjadi sebuah hal yang viral gitu? Dari sudut pandang lu aja. Menariknya adalah keviralan lo itu, potongan podcast itu yang paling rame ya. Dan lu secara tampilan visual, brandingannya tuh konsisten, betul. Konsisten maksudnya dari tampang, dari gaya berbicara, itu adalah sesuatu yang unik dan memang menjadi menjadi perbincangan. Jadi lu hadir memberikan conversation. Gitu bedanya lu hadir memberikan entertainment. Nah, lu entertainment ada dikit tapi lu lebih ke conversation. Conversation berarti orang ngomongin lu, orang mengomentari lu, orang itu yang lebih memacu viral instead of sekedar entertainment. Bahkan yang entertainment juga bisa naikin viral ya. Tapi yang conversation biasa lebih bertahan lama. Terbukti lu udah ada mau seminggu ya? Lebih 3 minggu. Udah lebih ya bahkan? Iya, udah 3 minggu. Gue yang telat sih masuk ke tren ini sebenarnya, gue yang telat sih. Lu kan udah 3 minggu kan? Karena lu tuh, jadi banyak orang tuh bilang kalau rame diomongin cuma di repost itu gue nyebutnya sebenarnya bukan viral, trending aja. Beda nih ya berarti trending dengan viral. Kalau viral itu kan dari kata virus. Dia itu mereplika dirinya terus menyebar. Mereplika dirinya dengan bentuk yang lain kan. Ada Radit bikin, ada Danila nobarin, ada meme yang muncul, ada orang bikin template tweetnya, ada foto lo begini. Itu viral. Lu udah masuk kategori viral. Dia itu kasta paling tinggi dalam istilahnya perinternetan dan sosial media lah. Nah, jadi itu lu memberikan conversation dan amunisinya banyak. Lu pernah dengar nggak sih orang yang sekali naik udah turun? Karena dia nggak bikin lagi atau dia nggak tahu mau bikin apa lagi. Atau yang naik itu nggak sesuai sama branding dia. Lu dikobok-kobok orang kan ketemu kan video lama lu. Video stres di ini lu ada feeding-feedingnya tuh buat konten-konten kecil kayak gitu. Jadi lu lumayan bisa mempertahankan dan malah meningkatkan kualitas viral lu. Dan itu yang gua nggak mau bilang lu keren ya. Itu ketidaksengajaan. Ya jujur ya. Jujur. Ketidaksengajaan yang membawa keberuntungan lah buat lu. Dan itu level hokinya tuh luar biasa sih. Gak tau ini mungkin hoki 10 tahun lu di Rapple di sini atau gimana. Tapi lu bangga nggak atas keviralan lu? Maksudnya kayak ini kan lu bukan viral yang gak tau ya, mungkin lu udah rencanain atau belum, tapi ini kan konten 11 bulan yang lalu kalau nggak salah kan? 11 bulan lalu. Jadi lu nggak pernah? Kalau dibilang direncanain enggak, tapi kita yakin suatu saat bakal jadi, itu aja sih, sampai situ doang. Dan kita nggak tahu jadinya bakal seperti apa, jadinya kapan dan bakal bagaimana kita nggak tahu, tapi yang kita pasti ini kayak bakal jadi deh, udah itu doang. Tapi sampai di titik ini nggak pernah sih kita bayang, anjing kok kayak gini ya gitu, itu kita belum sih. Tapi lu sendiri pernah nggak memproyeksikan diri lu gitu? One day kayaknya gue ada di posisi yang dimana seorang Danila nobarin video gue dah. Seorang Raditya Dika nge-remake video itu gue. Kaget gue. Pernah terbayang? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Tapi lu bangga kan? Bangga. Gitu. Podcast gue ditonton dia tuh suatu kebanggaan lah. Iya, kayak bahasa kasarnya anjing Danila tahu ada kita di bumi ini. Itu. Yang selama ini mungkin dia, ya emang dia nggak tahu ada kita. Nggak tahu. Seenggaknya dia tahu gitu. Hidup nih orang gitu. Iya. Ada ya orang kayak gini gitu. Ada bentukan iya, ada gitu. Bukan AI kok kita.
Nah itu menarik. Lu kalau misalnya nih ternyata selesai nih viralitas lu, karena viral nggak ada yang bertahan lama ya, maksudnya nggak yang seumur hidup gitu. Gimana? Apakah lu akan tetap lanjutin? Tetap lanjutin dengan apa yang udah gue buat. Dengan orang-orang udah ngeliatnya gue kayak gini, tetap gue lakuin kayak gitu. Apa itu yang lu lakuin? Ya kebodohan gue. Ya soal-soal filsuf kayak gitu-gitu, marah-marah kayak gitu. Yang udah gue lakuin aja, tetap gue lakuin. Tapi menarik lu bilang soal filsuf, emang? Ya kan orang-orang, lu gondrong lu filsuf gitu komennya. Emang boleh filsuf itu? Lu mau potong rambut? Kayak lu harus potong rambut ya? Lu gondrong lu filsuf soalnya. Iya nih ada dikit nih gue sih. Harus dipotong sih. Gue potong sih. Dikit lagi gue potong nih. Tapi gue mau nanya, Bang, lu sepakat gak sih kalau masyarakat sosial media kita itu sudah termakan atau terbiasa sama hal-hal yang good looking dan intelektual? Iya, enggak. Kalau intelektual gue nggak setuju ya. Kalau good looking gue setuju. Tapi ya nggak. Kalau gue menyebutkannya nggak semua, sebagian lah. Dan mau nggak mau memang internet bakal dipenuhi dan dikuasai sama mereka yang bisa drama dan komedi. Drama dan komedi? Ya, atau dua-duanya tuh digabung. Karena drama dan komedi ini mengundang yang disebut dengan interaksi atau engagement. Komen, share, like. Entah itu komen yang ngebenci atau komen yang nggak suka gitu. Tapi komen itu yang menaikkan konten mereka. Bikin naik ke permukaan. Instead of konten edukasi atau konten berfilsafat lu gitu loh. Nah, apakah semua konten yang dibuat yang ada di sosial media itu harus ada manfaatnya, Bang? Kagak perlu ya, maksudnya tergantung juga gitu. Mungkin buat gua nggak ada manfaatnya. Oke. Mungkin buat lu ada manfaatnya. Oke, ya berarti kan? Perspektifnya balik lagi ya? Ya kita lihat lagi lu berharap apa sama internet, manfaat apa yang mau lu cari. Oke. Lebih menurut lu bodoh nggak gua mau dapat ilmu terus gua nonton lu berdua gitu. Bodoh itu? Bodoh lah. Karena? Bodoh lah. Bisa jadi apa yang gue omongin berdua sama dia bukan jadi pelajaran buat dia. Malah jadi apa? Ya jadi ya gitu. Lu mau ngomong tai kan? Cuman lu males kan? Bosen bang. Gue bosen banget, gue ngeliat konten gue bosen gue. Masih dicapek apa kagak? Bang. Wes. Kebetulan gue lagi capek nih. Wah, ini. Di sebelah 2 orang. Whisky-nya mana, Bang? Ini whisky Jawa. Whisky Jawa. Ini kan ada binatangnya nih, bisa gue minum nih. Iya. Ini whisky Jawa ini. Whisky Jawa. Ini whisky Jawa. Oh, whisky Jawa. Oke, cheers dulu, cheers. Lu cheers juga. Nah. Enggak, tar dulu nih, tadi tiba-tiba si anjing mau jadi filsuf, baru tahu gua. Iya, beneran. Gue mau jadi filsuf yang gue idolakan. Siapa? Ya gua. Karena gue sekarang kenapa nggak mengidolakan filsuf dan kenapa gue pengen jadi filsuf? Karena gue pengen jadi orang yang gue idolakan sendiri, dan itu sosok filsufnya gue, Bang. Bagaimana kondisi apa yang bisa lu bilang kalau lu tuh mengidolakan seseorang? Gue mengidolakan sebagai konteks filsufnya, orangnya nggak ada. Nah, menurut lu filsuf tuh gimana? Ya itu tuh orang-orang yang ngata-ngatain gue so filsuf, sebenarnya dia yang filsuf. Gitu. Oh gitu. Iya, makanya gue pengen deh kayak jadi seorang filsuf gitu. Ini kayak dosen gue tai lama-lama dah. Bener. Makanya gue pengen jadi seorang filsuf biar gue bisa ngidolakan, gue jadi punya nih. Kan sekarang gue gak punya jawabannya nih kalau lu tanya kan. Siapa idola filsuf lu? Gak ada. Kalau gue jadi seorang filsuf kan gue bilang ada idola filsuf gue. Siapa tuh? Ardan gitu. Itu dia seorang filsuf. Lu mau jadi filsuf? Enggak kan, gue gak mau. Kenapa lu gak mau jadi filsuf? Karena lu melihat calon-calon filsuf yang kayak gini gitu. Kayak gitu. Menurut lu kekeliruan berpikir dia di mana? Enggak ada kekeliruan sih. Ya tapi lu nolak tadi. Nggak suka. Tapi emang nggak suka aja, emang kenapa? Ya kan kalau nggak suka sama orang. Ketidaksukaan kan kadang bisa dijelaskan gitu. Kalau menurut tuh nggak suka aja gue, nggak suka gue ngeliat dia. Karena? Ya nggak ada alasannya, nggak suka aja. Menurut tuh pikiran dia nggak ada gitu, kosong gitu. Nggak juga. Kalau gitu aman-aman aja dong. Kalau gue nggak suka gimana? Ya makanya gue. Mending berantem dah berdua di sini, nggak apa-apa. Makanya gue tanya, lu nggak sukanya di mana? Ya nggak suka aja. Nggak suka. Karena? Nggak ada. Gue nggak ada alasannya. Nggak suka aja buat dengerin dia ngomong. Lalu tiap hari bikin podcast sama dia? Emang kadang bacot bang, kadang nahan juga nih. Ya coba nah, kan ini mumpung kita ada gue nih penengah nih. Dia ngomong berat. Contoh. Langsung ngomong berat. Bahasannya berat. Gue bilang, dalam hati gue ngomong apa tai gitu. Jangan serius-serius apa? Kalau hidup mah mati-mati juga ujung-ujungnya. Dia ngomongnya seberat apa sih, Bang? Pernah waktu itu gimana? Ntar ditanya nih. Lu ditanya ntar. Coba. Sumpah demi Allah.
Seberat apa? Coba. Enggak sih, sebenarnya nggak berat sih, cuman mungkin caranya aja yang berbeda, cara gua menyampaikan sama cara dia menyampaikan gitu. Karena kan gini Bang, sebenarnya kalau ditarik garisnya gitu, gua sama dia berangkat dari lingkungan dan background yang berbeda gitu. Dia dengan lingkungan yang bahasa kasarnya anak tongkrongan, anak pang gitu. Gua dengan lingkungan yang memang lebih lemah lembut, lebih indie gitu. Dari circle-nya juga kan beda gitu. Bahkan dari playlist musiknya kita beda. Itu kan jadi sebuah karakter orang yang ngebentuk karakter orang gak sih? Akhirnya bakal gimana-gimana gitu. Nah, lu kalau misalnya ini apa? Sinian. Nah, lu kenapa bisa melihat itu berat? Kata menurutnya tidak berat-berat amat. Gue males banget denger ngomong yang berat-berat. Contohnya tuh kayak gimana sih? Lu kagak ngerti. Gue pernah nggak ditanya gini? Gimana tuh? Tujuan hidup tuh apa sih? Gitu. Dan jawaban lu adalah? Mati. Menurut itu? Nah, lu tanya. Coba lu jawabnya apa? Lu jawabnya apa? Nah, Kalau tujuan hidup gua adalah menghidupi sebuah kehidupan yang selama ini gua hidupi. Menghidupi Sebuah kehidupan yang selama ini gua hidupi. Yang ternyata selama ini gua ngerasa bahwa gua belum benar-benar hidup dalam kehidupan gua. Nah, coba menurut lu artinya apa itu? gue aja puyeng banget. Nerjemahin itu semua. Puyeng gua. Mati ujungnya. Segitu menurut lu aneh gitu? Aneh. Lu dapat nggak apa yang diomongin? Kagak, makanya gue nanya lu. Nah, yaudah. Lah kan lu temennya. Yaudah itu mah, yaudah. Statement dia aja. Gue mah mati. Udah gitu. Tujuan hidup mati. Udah. Udah gitu? Udah. Simpel itu. Gue gak mau gue ribet-ribet gitu. Oke. Nah, Oke, kalau gua tanya lu nih, Nah. tujuan hidup lu apa? Tujuan hidup gue tuh bener juga, Boy. Mampus sekarang jawabnya apa gue tanya. Nih, berat. mati udah. Kan dia menghidupi kehidupan yang dihidupi. Nah, jawaban lu apa? Gue pengen tanya nih. Tuh, lu jawab tuh. Tujuan hidup gue ya? Iya. Gue emang penting nih. Kalau ternyata hidup gue gak ada tujuan gimana? Nah, karena sebenarnya lu bener jawaban lu, Bang. Karena gini, ketidaktahuan adalah sebuah jawaban yang pasti. Ketidaktahuan Adalah sebuah jawaban yang pasti. artinya apa tuh? Pakai bahasa Thailand deh, Yum. Pakai bahasa Thailand. Gue tuh ya tuk-tuk, nak tuk-tuk, sak tuk-tuk, ang follow bang. Tak-tak bugu, tagak tak bugu. Pero hindi tutuk hang. Nanak mamang mangan, panu malaban. Ang walang kalaban-laban. Gitu, gue tahu. Thailand pinggir. Bahasa Thailand pinggir, Bang. Artinya apa tadi itu? Gue gak tahu. Sama, apa yang gue sebutin. Mati. Mati artinya sebenarnya. Muka lu aja tadi shock. Gue karena amazed gue lu punya cara menjawab yang Yang gitu kan. Itu jawabannya dia kayak gitu. Tapi kalau menurut lu kan tadi jawabannya mati. Menurut dia menghidupi kehidupan yang lagi dihidupi. Jawaban gue gak punya tujuan gimana? Kan jawabannya lu udah sering denger jawabannya nih. Menurut lu jawaban gue gimana? Gue bilang hidup gue kayak gak ada tujuan ya. Ya udah aja gue. Gue nggak ribet gue sama orang minimal lo udah. Nggak ribet gue sama orang. Aja lagi. Oh ya udah gitu. Cukup ya udah aja gue. Terserah lu. Lu di podcast Kenapa nih bapaknya jatuh anjing? Bapaknya patah. Enggak, lu di podcast yang rame sama dia lu debatin dia mulu kagak ngeri apa katanya lu nyantai. Jadi nanya, gue jawab. Gue nanya dijawab. Kebetulan banget yang dipotong bagian gue mulu. Emang anak kampret. Namanya juga. Halo, Bang. Kita bahas cinta tentang Apa ya? Ngomong apa? Tai lu. Aduh, nih gue dengerin dulu. Buset. Ngomong. Soal cinta, Bang. Apa? Soal cinta. Soal cinta. Soal cinta. Gimana perjalanan cintanya sosok Eno ini? Cinta terhadap apa? Hewan kah? Perempuan. Perempuan. Soal perempuan. Menangan. Seru sih, seru. Excited. Tapi sekarang lagi kayak gimana sekarang? Lagi menjalankan cinta. Gue pakai bahasa lu ya. Oke. Boleh. Bahasa lu ya. Nanti kadang-kadang gue pinjem bahasa lu lagi. Oke. Boleh. Nah, Dia terus lagi menikmati cinta. lagi menikmati cinta. Nah, cinta. menurut lu sendiri cinta itu kayak gimana? Cinta itu menurut gue itu komitmen. Cinta itu sebuah komitmen. Contohnya. Contohnya. Contohnya ya lu memilih untuk pasangan gue lu. Oke. Yang dimana gue nggak bisa memilih pasangan yang lain. Iya. Oke, itu Lu ngomong benar. dong. Hah? Lu milih dia? Enggak nih ngomongin orang lain. Ngomongin
pengennya ngomongin orang lain kalau boleh ya, bukan dia. Oke. Maksudnya mau milih dia. Kalau Buat bisa kita. jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Jadi gue lagi menikmati cinta. Oke. Cinta adalah komitmen menurut gue. Komitmen. Kalau pinjam bahasa lu gampangnya, kita temen boleh banyak. Oke. Pacar boleh banyak gak? Nggak boleh. Karena itu bukan cinta kan? Kalau lebih dari satu, Apa dong? ya apa Kalau bedanya? bukan cinta apa? Ya teman biasa sebenarnya. Cuman biar bisa lebih intim aja. Setuju nggak? Lu teman banyak boleh dong gue temenan sama lu, sama lu, semua nih 20 orang di depan. Setuju aja. Tapi kalau gue pacaran sama 20 orang di depan, bukan cinta kan? bukan. Tapi Jatuhnya apa? lu nggak ngebedain gitu ya? Ya makanya ngebedain dong, Mas. Jadi jelas dong bedanya mana gue, Mana cinta, mana bukan kan? mana jadinya. bukan, Iya. mana yang hubungan mana yang bisa disebut spesial sehingga kita bisa mensematkan kata cinta di situ, sama yang kita berteman atau berelasi aja gitu. Berarti kalau bedanya cinta sama sayang itu apa? Cinta sama sayang, menurut gua kita bisa sayang sama semua orang, Oke. tapi kita nggak bisa cinta sama semua orang. Oh, berat nih, Mam. Yes, step quotes bagus buat di TikTok. Menarik nih. Terus dia nge-tag gue lagi, abis gue. Iya, itu emang di tag. Jangan dong. Pas gue tag. Iya. Tapi gini, Bang. Berarti kan tadi kalau lu bilang cinta itu berarti kan hanya satu orang kan? Ya Oke dong. kalau kita sebenarnya cinta kita mau definisikan apa? Iya, itu Banyak lah ya banyak permainan lah ya. bahasa gitu. Gue cinta musik, gue cinta ini, Iya. tapi kita coba pragmatis lah ya, Iya. cinta dalam berhubungan relasi Dalam antar hubungan. manusia ya. Oke, gitu loh. antar manusia dan pasangan. Nah, kalau misalnya kita terjalin sebuah hubungan perselingkuhan, itu kan kita cinta terhadap keduanya. Makanya itu bukan cinta. Berarti itu bukan cinta. Bukan cinta. Apa? Kalau bukan cinta. Ya bukan cinta pokoknya. Non love. Emang ada yang ngedukung untuk selingkuh? Ya, tapi kan bukan masalah dukung atau nggak dukung, tapi di sini kan hal itu sudah terjadi gitu. Ini udah jadi sebuah apa, Topik yang kejadian. rame, ini Iya, topik yang rame sebuah- tentang jadi topik perselingkuhan. rame tentang perselingkuhan gitu, yang dimana berarti kalau orang selingkuh nggak cinta, sedangkan dia tuh justru mempertahankan perselingkuhan itu karena dia cinta dengan yang ini sama yang ini, makanya terjadilah sebuah perselingkuhan. Tapi pernah selingkuh, Bang? Oh enggak. Enggak. Seumur-umur gue nggak pernah selingkuh. Wow, keren banget. Karena selingkuh mahal. Betul sekali. Selingkuh mahal. Kenapa bisa mahal? Ya kalau murah semua orang selingkuh. Satu udah capek dan beneran. Coba lu bawa ke sana ke sini. Karena Satu cewek ke Starbucks. pernah nggak sih terjadi sebuah perselingkuhan tanpa mengeluarkan materi? Iya sih, nggak ada ya. Tapi menurut gua perselingkuhan itu dimulai bukan ketika lu mengeluarkan materi. Atau bahkan sampai lu ngewek gitu sama orang lain selain istri lu gitu. Iya. Perselingkuhan itu dimulai ketika Hah? lu punya pasangan nih. Lu dalam hati udah bilang, jangan sampai pasangan gua tahu gua ngecat sama dia. Lu udah selingkuh. Gitu ya. Oh iya. Oke. Tapi sorry, udah nikah apa belum? Belum. Ah. Iya dong. Kalau lu udah ini gua dulu sempet ngomong gini di Di mana? internet. Oke. Terus disebar-sebarin sama orang tuh Oke, rame. gimana nih? Ini lumayan nih. Tapi sebenarnya itu dari almarhum temen gua ada. Oke. Almarhum Eko, temen kerja gua waktu itu. Dia yang bilang, dan gua bener-bener kayak anjing setuju banget gua sama lu gitu loh. Oke. Bahwa perselingkuhan itu tidak dimulai ketika kita pegangan tangan, jalan bareng. Perselingkuhan itu dinilai ketika lu chat sama orang lain dan lu nggak mau pasangan lu tahu. Lu udah selingkuh. Itu udah Udah perselingkuhan. sebuah perselingkuhan ya. Tapi perselingkuhan belum dua arah. Oke. Baru lu Iya. sudah selingkuh. Kan bisa aja lu chat sama cewek lain nggak nganggap itu selingkuh. Cewek lain Betul. ya dia cuma lagi being friendly. Makanya, tapi lu sebagai salah satu dari pemain sudah mulai bermain. Pemain satunya belum balas main aja. Oke. Tapi perselingkuhan sudah terjadi. Perselingkuhan itu tidak sampai harus kelamin lu masuk ke kelamin dia. Iya, gue setuju. Hati lu yang sudah menutup pasangan lu untuk tahu apa yang terjadi. Anjing. Fix nih, jadi ini mah. Jedak jeduk mampus. Langsung tenet. Udah banyak anjing gue gelir gini. Gara-gara ini podcast ini bakal naik lagi tuh. Anjing. Oke, apa Oleng apa? Leng, bawain makanan, Leng. Mau makanan? Mau makanan? Mau makanan. Oke. Makanan, ada makanan. Cemilan. Cemilan. Yang berat-berat lagi abis ini siapin masakan, kita makan yang berat-berat. Buset. Siap. Makanan ringan dulu ya. Ringanan dulu kita kemarin. Oke. Jangan ngutang. Iya, kagak.
Tuh, ambil rokok. Bisa dapat jatah. Jatah. Oke. Kita dulu nih, haus banget nih. Nah, jadi jangan selingkuh Leng ya. Tuh, jadi Leng. Kemarin baru menjanda. Iya. Ya, udah, kagak beres janda. Udah. Janda. Jangan lupa janda anak disiapin semuanya. 5. Besok dah lagi ah. Gitu. Rada sebel juga gua. Selingkuh tuh sadar sih. Nggak mungkin selingkuh nggak sadar. Selingkuh tuh sadar. Sadar 100%. Nggak mungkin lu nggak sadar. Itu lu pura-pura bego aja. Pura-pura, enggak cuma chatting gitu. Enggak cuma chatting di aplikasi ojol gitu kan. Oke. Cuman chatting di mana? Google Drive katanya juga ada ya, chatting di Google Drive gitu. Google Drive. Gue sempat ledekin dari Twitter, enggak cuma lempar-lemparan kode Morse gue bilang. Iya, gitu. asik. Ya tapi kan lu nggak mau, lu bahkan sampai mengelabui itu kan agar your significant other nggak tahu. That's mean ya dalam definisi gua, yang gua nggak tahu orang-orang setuju apa enggak gitu loh. Itu selingkuh. Itu selingkuh. Oke. Ya tapi bedain, maksudnya gue bisa aja gitu kayak gue pengen. Ya maksudnya kan ada dinamika lah ya. Misalnya Betul. kayak contoh, gue tuh kadang suka diperingatin jangan suka beli mainan gitu kan. Oke. Nah, gue nggak mau chatting gue sama pedagang tahu beda kan. Beda, gitu loh. beda. Gitu loh. Betul. Ya lu tau lah itu kita nggak usah Iya, itu- nggak usah debatkan lah, itu iya. pragmatis aja kita Iya, udah ngerti iya. lah bedanya gitu loh. Berarti Kita- sebuah kesadaran ya perselingkuhan itu ya. Sadar. Menurut gue orang yang nggak bilang itu nggak selingkuh ya aneh aja gitu. Tapi kenapa akhirnya ada sebuah penyesalan dari sebuah perselingkuhan? Karena ketahuan. Karena ketahuan. Karena ketahuan. Perselingkuhan yang tidak ketahuan itu ya perselingkuhan yang paling sorry agak melenceng ya, tapi untuk menjawab pertanyaan itu gue pernah ngobrol sama temen yang ini menarik banget, bahwa perselingkuhan itu juga untuk beberapa orang Hah? itu emang buat sengaja macu adrenalin, Oh, bukan gitu. buat begini. Untuk memacu Iya, adrenalin. bahkan lu pernah lihat gak sih yang kasus-kasus kayak anjing bininya lebih cakep daripada selingkuhannya gitu? Iya. Kan ada ya beberapa kasus gitu, gue nggak tahu yang mana gitu. Bukan buat ini, Oke. tapi kayak rasa deg-degan lu ketahuan gak ketahuan itu menyenangkan sekali buat iya. dia si pelaku. Ini salah satu Pelaku contoh ya? kasus. Iya, iya, Nggak iya. semua iya, benar. iya, pelaku ya? Oke, Si oke, pelaku. Rasa deg-degan lu ketahuan gak ketahuan itu katanya budak-budak itu Iya. menyenangkan gitu. Bahkan salah satu filsuf nih pernah pakai anomali itu untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme bekerja katanya. Waduh, oke. Yaitu adalah rasa deg-degan. Rasa deg-degan. Rasa deg-degan ketika selingkuh gitu. Oke. Jadi ya nikmat gitu kan, lu wah kayaknya bakal kaya nih gue tapi nggak kaya-kaya Oke. gitu. Wah kayak bakal bebas nih gue tapi nggak Iya. bebas-bebas gitu. Rasa deg-degan itu dalam perselingkuhan sering dipakai contoh sama dia. Oke. Lu pernah selingkuh nggak tapi? Enggak. Nggak, berarti nggak Nggak pernah. Lu pernah? Selingkuh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Diselingkuhin berarti? Tapi tak dulu. Ini Nah. pasti jadi komenan-komenan lagi nih. Apa nih? Perselingkuhan kalau misalnya dibilang konteks yang kayak tadi lu bilang, soal ini, mungkin itu pernah terjadi dalam hidup gua. Pernah. Pernah. Oke. Pernah. Nah, tapi kalau dibilang sebuah kesadaran, tapi secara tidak langsung itu menjadi sebuah ketidaksadaran, Bang. Karena lu belum gua kasih tahu. Iya. Nah, makanya tadi gue nanya, apakah perselingkuhan itu sebuah kesadaran atau tidak? Sebuah perselingkuhan itu kesadaran. Cuman kita definisinya masih rancu dan mereka nggak mau pakai definisi paling ekstrim kayak gua. Oh, oke. Selingkuh Untuk buat- oke, untuk menutupi sebuah kesadaran itu Iya. ya. Iya. Nggak kesadaran nggak ditutup-tutupin, emang bego aja. Oke. Terus Mulai kesel gua. Ya kan? Dia Tampol aja bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. terus gimana? Nggak, karena di perspektif online menurut gue yang ngeselin dia. Iya, aslinya gue, Bang. Ternyata dia. Dia. Ngeselin dia. Karena lu sering ngomong kasar aja. Itu. Tai. Kayak gitu bang. Yang mau lu denger sebenarnya. Tapi Jadi- buat gua enggak nyet. Apanya? Ya itu. Oh ya, bagian-bagian itu. Iya. Tapi lanjutan tadi gue penasaran. Ya itu, bahwa orang-orang tuh definisi selingkuhnya sempit. Udah kalau udah jalan bareng, Oke. kalau udah gandengan tangan, kalau udah ngewe, Hmm. kalau udah ngelahirin anak baru jadi selingkuhan. Padahal itu kan definisi paling pojok gitu Iya. loh, paling pojok aman gitu kan. Ya gue rapetin aja, pepetin nih, jebret gitu kan. Ayo nih, definisinya gue rapetin sampai ketika lu chatting sama orang pakai bentuknya mau Morse, mau aplikasi apa gitu kan. Anjing. Tapi ya si mapur itu Gak bangsat. salah ya. Iya, maaf. Terus. Tapi pasangan lu nggak mau tahu gitu loh. Pasangan lu nggak mau tahu, itu lu selingkuh. Berarti gue pernah, Bang, kok kayak gitu, Bang. Tapi setelah lu kasih tahu ya, dulu gue mungkin itu menganggap bukan sebuah perselingkuhan. Tapi sekarang lu sepakat nggak sama gue? Sepakat. Nah, Akhirnya gue sepakat untuk momen ini doang gue sepakat sama lu ya, Bang ya. iya. Iya, untuk yang lainnya sorry nih, nggak dulu. Tapi ada akhirnya jadi pertanyaan. Terus no, kalau misal jadi ini bisa ditarik ekstrim dong. Terus no, kalau misalnya nanti pacar lu gitu misalnya jalan sama mantannya gimana? Gak masalah.
Asal gue tahu. Oke. Asal lu tahu. Iya. Berarti itu bukan jadi sebuah perselingkuhan yang pada dasarnya umumnya itu menjadi sebuah perselingkuhan. Karena gini, maksudnya jalan kan kita nggak tahu. Misalnya ketemu Oke. satu project. Ya. Sekarang gini deh, misalnya lu ngelihat pacar lu sekarang tiba-tiba sama mantannya. Nggak dijelasin nggak apa. Otak lu apa? Selingkuh. Ya kan? Karena nggak dikasih tahu. Iya. Nggak dikabarin. Sekarang dia ngabarin, aku project ternyata sama mantanku. Oke. Dan kita modal jujur ya, maksudnya kayak Iya. ya ini kan gue mau jujur, lu juga jujur gitu kan, dengan harapan jujur. Gue karena gue percaya sama gue punya pasangan, gue percaya banget karena kita mulai percaya nih. Oke. Oh ya udah, yang penting dia bilang jangan sampai gue yang tahu duluan dari orang lain. Bener kan? Oke. Asal ada ucapan itu Ada ya. harapan, kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Atau misalnya dia tiba-tiba emang bos aku ajak meeting di Starbucks gitu kan, bos aku ajak meeting di mall ini gitu, sehingga kelihatannya jadi berduaan sama cewek cowok kan, padahal ternyata lagi kerja. Rame. Nah, iya gitu. So, lagi-lagi ini masalah cinta itu komitmen itu. Komitmen ya. Balik Kepercayaan lagi itu. ya. Ya Gitu. kepercayaan. Tanpa ada itu ya itu for me main-main aja. Main-main aja. Iya, Tapi main-main. kalau ngomongin cinta dan komitmen, apakah lu percayakan sebuah ketulusan dalam hubungan? Oh, ketulusan enggak sih gua. Hah? Enggak. Tulus kan? Iya, tulus. Ayo. Enggak, tulus gua enggak. Oke, Tapi kenapa gini, nih? tulusnya definisinya kayak misalnya ya, Iya. kita debatkan dulu definisinya Oke. nih. Tulusnya kayak menerima apa adanya. Ngerti Oke. nggak? Misalnya gua nih, adik gua nggak bakal gua kasih pacaran sama dia. Kalau adik gua pakai prinsip menerima orang apa adanya, nggak bakal gua kasih. Kan tulus kan? Betul. Iya kan? Tapi gua nggak bakal kasih. Kenapa? Nggak bisa. Menurut gua cinta itu not enough. Oh. Love is not enough, man. Itu ada salah satu konten kreator, gue lupa namanya siapa, bikin video kayak gitu dan gue setuju banget. Love is not enough. Maybe it's just 10%. 10%. Sisanya trust, growth bareng, terus level pemikiran, Oke. dan lain-lain. Kita butuh itu. Berarti cinta sebenarnya nggak sesempit itu ya? Oh enggak, orang selalu diromantisasi sama puisi, sama lagu, sama film, bahwa everything is all about love. Ketika udah punya love, it's enough. No, it's never enough. Oke. It's never enough. Lu mau pakai definisi apa juga menurut gue cinta itu nggak cukup. Jadi tulus dalam artian mencintai apa adanya dan cuma cinta saja cukup. Oke. Itu buat gue ya cinta-cintaan zaman SMP aja. Oke. Ya lu mau berharap pasangan tanpa dasar ya Iya, berarti ya. lu pas SMP lu mau berharap pasangan lu 3 tahun lagi jadi presiden kan lu yang bodoh gitu ya. Iya, iya. Gitu loh. Ya kan maksudnya tulus ya kan, kamu apa adanya. Ya Iya. emang SMP pakai seragam dan nggak bisa gaya-gayaan banyak kan gitu Iya. loh. Cuman pelajaran juga cuman pinter 1-2 biji. Betul. Ya anak SMP cinta tulus lah. Tapi tadi kalau gue tarik, sorry gue potong Bang, yang tadi lu ngebahas soal kemakan, soal cinta itu gini-gini, kemakan puisi atau mungkin quotes gitu kan, atau asupan apa yang mereka dapat dari sosial media. Nah, pandangan lu sendiri tentang quotes atau tentang kutipan-kutipan sedih itu gimana tuh? Ya menyenangkan lah untuk masanya. Misalnya lu umur SMP juga seneng banget sama quotes gitu kan, kayak wah ini gue banget. Oke. Iya nggak sih? Ini sesuatu yang sesuai dengan jalan pandang pikir gue gitu. Tapi makin kesini banyak quotes itu adalah sebuah apa ya? Sebuah racun. Sebuah racun. Racun. Kalau lu udah di umur yang kayak udah 20 dan lu masih berpegang teguh sama quotes, itu buat gue lu ya culun aja. Ya kan? Apa yang bener kan apa yang ngomongin? Oh, dia sama sama gue. Dia sama sama lu. Kali ini lu Boleh benar ganti. sama. Berarti secara tidak langsung kita bisa mengambil garis kesimpulan bahwa pemikiran Bang Eno dan Bayam itu sama secara quotes. Menyesal saya mau. Soal quotes ya? Soal quotes kan Kenapa? udah sesuai. Enggak, kita dengerin dulu. Alasannya kan bisa beda. Kenapa? Oke. Ya alasan bisa beda. Iya, juga. alasan lu iya. dulu. Kenapa lu benci banget sama orang-orang quotes itu? Tai, oh enggak. Atuplar boleh lah ya. Iya, Atuh boleh. enggak apa-apa lah ya. Atuh ya. Iya, Atuh, nggak nggak apa-apa. apa-apa lah ya, Atuplar. Alasannya kalau gue lebih gini sih, emang hidup lu diatur sama quote. Pertama. Yang kedua, gue juga sering kok gitu kayak ngupload quotes gitu. Sedih-sedihan gitu. Tapi bukan berarti gue gimana mengekspresikan kesedihan gue tuh dalam itu, bukan. Biasa gue nge-share lagu. Bisa jadi gitu. Atau gue quotes gue ngedumel di IG story, ya itu ya gitu. Terus apa lagi yang bikin lu sebel dari quotes? Kan tadi kan satu, hidup lu diatur sama quotes. Karena kebanyakan orang sekarang hidup tergantung quotes biasanya. Contohnya?
ya gue nggak tahu ya kayak banyak orang yang gue kenal nih contohnya. Contohnya. Banyak orang yang gue kenal tuh sering ngepost quotes galau gitu ya. Biasanya galau ya yang gue lihat ya. Contoh quotes apa sih segala? Gue nggak pernah gue nggak pernah ngapalin apa quotes yang dia. Pokoknya dia sakit hati deh sama orang gitu. Cinta yang rapuh adalah cinta yang tertunda. Ya misalnya kayak gitu. Tapi buat gue di saat gue tanya, lu lagi kenapa sih? Enggak, gue nggak apa-apa. Itu gue keselnya. Tapi di satu sisi ntar dia cerita ke gue pas di saat gue sebenarnya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Oh, dia jadi beneran dia kayak ngepost itu. Padahal udah minta perhatian nih pakai ngepost nih. Pas gue perhatiin dah lu gitu ya. Coba gitu kan. Lu kenapa sih kayak gini? Enggak apa-apa kok. Yang bener. Pastiin lagi dong. Yang bener. Enggak, gue sebenarnya kayak gini sama cowok gue gitu. Biasa gitu. Berarti kan hidupnya diatur sama quotes. Oh, hidup itu definisi lu, hidup diatur sama quotes. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau lu enggak setuju. Soal yang mana nih? Yang tadi quotes itu sampah gitu. Kalau buat gua culun. Buat gua sesuatu yang bagus sih. Karena satu gini Bang sebenarnya. Permasalahan terbesar anak-anak. Ini kita ngomongin anak muda ya. Yeah. Sorry nih Bang, maksudnya kita ngomongin anak muda memang nih. Saya gitu. sudah tidak muda. Iya, gitu. Permasalahan terbesar anak muda itu kan sebenarnya ada di hati dan pikiran gak sih? Yang paling rumitnya ya. Contohnya? Ya masalah percintaan kita nggak bisa anggap remeh dong. Banyak kasus di luaran sana yang akhirnya mati, bunuh diri, OD, itu semua tuh garis besarnya adalah karena percintaan. Oh. Kebanyakan di kalangan anak muda. Nah sedangkan orang-orang itu selalu menganggap remeh kasus sebuah percintaan. Nah quotes ini hadir untuk sebagai rasa mewakilkan orang-orang mereka ini loh. Yang rasa tersingkirkan oleh cinta gitu. Tersingkirkan oleh cinta. Dan orang yang nggak peduli itu tersingkirkan tuh karena orang tuh sebenarnya meremehkan sebuah kegalauan orang Bang. Dia ngeremehin nih dia. Nah itu. Karena gini, ada beberapa orang yang ngomong keluarganya nggak baik-baik aja di rumah. Ya gue nggak tahu lah masalahnya kayak gini. Karena misalkan dia cerita nih soal rumahnya atau gimana ke gue gitu. Keluarga gue kayak gini gitu. Gue pun pernah ngerasain itu. Nah dia bikin quotes nih. Bingung mau pulang ke rumah yang mana karena semua rumah hancur. Sampah buat gue. Karena ya lu tinggal ngobrol sama keluarga lu. Misalkan lu gak punya rumah gitu kan lu ujung-ujungnya juga balik ke rumah, tidur, makan, dimasukin nyokap lu gitu. Ya, kayak gitu-gitu lah. Bacot banget gitu ya. Iya, tolol. Sumpah tolol. Padahal lu balik ke rumah gitu ya. Itu. Ibaratnya gini, ya maaf ya, maksud gue kayak misalkan udah broken home gitu, dia tetap butuh nyokapnya, butuh bokapnya gitu. Bokap gue kayak gini, nyokap gue kayak gini. Tapi ujung-ujungnya lu tuh sebenarnya masih ngobrol sama nyokap lu masih ngobrol sama bokap lu gitu. Oh, maksud lu dia tuh lebay banget. Iya, kayak tersiksa banget di sosmed padahal selek bentar doang. Itu. Pasti kan permasalahan di rumah juga pasti ada lah bokap nyokap gitu kan. Nah tapi kan kalau kita tarik lagi garisnya Bang, seberapa banyak orang yang kayak gitu sama dibanding orang yang benar-benar merasakan itu. Nah itu gua nggak bisa tahu. Nah ya tapi kan kalau kita lihat, makanya tadi gue bilang secara permasalahan terbesar itu di anak-anak muda, ya terbesar dan terbanyak ya percintaan ini diremehkan. Padahal kasus-kasus terjadi itu atas dasar cinta loh. Bahkan broken home terjadinya orang dia kabur dari rumah. Itu kadang titik awalnya tuh gara-gara ya percintaan yang nggak beres, dia pusing di rumah denger emaknya ngoceh. Kebawa lah tuh, akhirnya udahlah nggak ada yang ngertiin hidup gue. Ya, alibinya sih kayak gitu. Oke. Gue paham sih jadi ya. Tapi beda kalau kata gue. Nah, kata lu gimana nih? Anak muda tuh quotes kayak gitu ya. Kalau dari perspektif lu ya itu bagian dari ekspresi mereka. Oke, ya. Bagian dari pelampiasan emosi mereka. Betul. Mau taruh di mana? Taruh di status WA lah. Ya, Ya gitu. kan? Kalau dulu zaman gue taruhnya di status Facebook. Iya. Kalau lu pada sekarang Ngalai. ngalai. Kalau di Facebook. Kalau lu sekarang pada di story gitu kan. Iya, di story. Close friend. Sedangkan kalau menurut lu banyak nih contoh kasus yang dari lu tuh kayak anjing lebay-lebay banget gitu kan. Padahal pas ditelaah sama lu anjing masalahnya cuman sebenarnya solusinya bisa lu jalanin gitu. Iya. Makanya lu benci banget sama quote-quote gitu kan. Iya. Kalau gue beda sebenarnya. Nah, kalau menurut gue anak muda ya silakan aja berekspresi pakai quote, bodo amat gue gitu loh. Cuman kadang yang gue kesel adalah orang menggunakan quote sebagai kebenaran. Oke. Udah gitu quote-nya salah lagi. Iya. Nah gitu. Jadi kayak misalnya